Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru? Baik-baik saja kan? Perkenalkan, nama saya Priyogo Mutakiyullah, mengajar di Abset Negeri Meliwang Kerek Tuban. Untuk kali ini saya hadir ingin mempresentasikan materi halal haram kelas 6 semester ganjil. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya saya jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran materi halal haram. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi halal dan haram. Dan yang kedua kita akan mempelajari dasar-dasar hukum halal dan haram, dan yang ketiga kita akan membahas tentang sebab-sebab halal dan haram. Pengertian halal secara bahasa adalah membuka, sedangkan secara istilah halal adalah sesuatu yang boleh dilakukan atau dimakan berdasarkan hukum syariat agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang keras untuk dilakukan karena jika dilakukan akan mendapatkan dosa berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3. Dasar hukum halal dan haram untuk yang pertama yaitu Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 88, Bismillahirrohmanirrohim, wa kulu mimma rozaqakumullahu halaalan toyiba watakulohaladi antum bihi mukminun. Yang artinya makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rizki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi rizki yang halal dan yang baik. Dan kedua hal ini tidak bisa dipisahkan karena walaupun hal-hal yang baik, tapi cara memperolehnya dengan tidak halal maka hal tersebut menjadi haram. Begitu juga sesuatu yang halal jika dilakukan dengan sikap yang tidak baik, juga akan menjadi haram, contoh makan sesuatu dengan berlebihan. Dan dasar halal dan haram yang kedua adalah hadis, yaitu hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi tolabul halali wajibun alal kulli muslimin, yang artinya mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Jadi hukumnya wajib bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi dan melakukan hal-hal yang baik karena hal tersebut sebagai manifestasi bentuk ketakwaan kepada Allah. Sebab-sebab halal dan haram ada tiga, yaitu satu berdasarkan zatnya, artinya zat itu memang sudah asli dihukumi najis jadi diapakan saja maka hukumnya tetap najis. Yang kedua cara memperoleh, yaitu apabila sesuatu itu halal, tapi kalau cara memperolehnya tidak halal maka sesuatu tersebut hukumnya haram untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga yaitu cara pemrosesan sesuatu benda. Jika pemrosesannya bercampur dengan najis, maka hukumnya yang semula halal menjadi haram atau najis karena bercampur dengan barang haram atau najis. Dan materi selanjutnya adalah apa saja kategori haram dalam Islam, yaitu satu haram zati, artinya zatnya memang asli sudah diharamkan seperti minuman keras dan semisalnya. Yang kedua haram syari, yaitu haram karena hukum syarak yang mengharamkan seperti praktek riba dan semisalnya. Untuk yang ketiga yaitu haram nasi, yaitu haram karena membahayakan diri sendiri dan orang lain, contohnya seperti minum racun atau semisalnya. Dan yang terakhir haram selamanya atau sementara, contohnya cuka yang aslinya sebelumnya adalah arak yang haram kemudian terfragmentasi dengan sendirinya menjadi cuka yang halal dikonsumsi. Hikmah kita menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah dan kita diwajibkan untuk melakukan atau mengkonsumsi makanan yang halal adalah satu, hal-hal yang halal dapat menjaga kesucian jiwa seseorang dan menjaga kebersihan hati dari penyakit rohani seperti takabur, riya, hasud, dan lain-lain yang penyakit hati tersebut bisa menghalang-halangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua hal-hal yang halal akan berdampak pada kesehatan jasmani karena hal-hal yang halal identik dengan sesuatu yang bersih dan menyehatkan, contoh minum susu lebih menyehatkan daripada minum minuman keras. Dan yang ketiga hal-hal yang halal dapat memberikan keberkahan atau kebaikan pada tubuh kita atau mental kita. Orang yang selalu mengkonsumsi hal-hal yang halal cenderung hidupnya tenang dan bahagia, dan hal itu membuat seseorang tersebut badannya tidak berat untuk diajak melakukan ibadah. Dan yang keempat, yaitu hal-hal yang halal bisa mempengaruhi karakter dan moral seseorang. Orang yang selalu mengkonsumsi hal-hal yang halal cenderung sabar dan bisa mengontrol emosi daripada orang yang selalu mengkonsumsi hal-hal yang haram. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang halal, karena hal-hal yang halal dapat menjadikan kita sehat secara jasmani, juga menjadikan kita akan selalu dekat dengan Allah.
Halal dan haram ini, yaitu satu definisi halal adalah hal-hal yang diperbolehkan dan haram adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah baik itu suatu perbuatan atau sesuatu yang dikonsumsi. Yang kedua kehalalan dan keharaman sesuatu bisa diketahui dari segi zat benda tersebut, sifat asal dan proses produksinya, dan yang ketiga yaitu hal-hal yang halal bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari cara bersikap dan pengonsumsian. Demikian materi halal haram kali ini. Kalau ada yang kurang sesuai dengan apa yang saya sampaikan mohon maaf dan mohon masukannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.